Oi majikan, minggu-minggu begini enaknya apa ya, kali pijat begitu enak ya, biar apa badan rileks. Tapi ini kita bukan mau endorse kok, tenang aja. Beneran pegel kita dari tadi. Tapi kalau ada brand-brand yang mau masuk lah, ayo boleh. Cuma masalahnya ya, kalau misalkan kita nih salah-salah datang ke tempat pijat yang nggak bener, bukannya pegel-pegel hilang, yang ada malah nyawa yang hilang. Ih, takut. Makanya nih buat kalian-kalian yang suka pada pijat plus petik mangga, maksudnya tuh plus kerokan sama plus bekam gitu ya. Habis itu petik mangga di kebun belakang. Hati-hati lu, tahu-tahuan aja kita ya. Lah habis kalau di kantor tuh bapak-bapak omongannya pada begitu semua. Heran kita kan juga nih, anak yang polos, suci, ranum dan pulen. Dengar begitu kan kayak, astagfirullahaladzim pak, inget istri lu di rumah. Tuh bu ibu, pada jewer aja tuh bapak-bapaknya. Kalau misalkan bilang mau pijit-pijit di luar ya. Bahayanya beneran bahaya nih soalnya. Kayak kasus yang cukup mind-blowing di Indonesia tentang pijat memijat. Dimana di tahun 2010, tepatnya di daerah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, ada pria nih bernama Yulianto. Nah, Yulianto ini tuh adalah seorang peternak kambing. Dia memang lahir dari keluarga petani yang pas waktu kecil hidupnya bisa dikatakan apa ya, pas-pasan. Cuma walaupun hidupnya pas-pasan, Yulianto ini tetap tumbuh baik seperti anak lainnya lah, gengs. Masih bisa makan, masih bisa sekolah. Jatuhnya Yulianto ini tumbuh menjadi anak yang ceria, ramah, pandai bergaul juga. Tapi namanya orang mah kan kagak sempurna. Kadang mah ada aja sifat jeleknya. Ya sama kayak si Yulianto nih, yang punya sifat jeleknya tuh agak sensian. Ya walaupun tadi kan dibilang anaknya super ramah-ramah, tapi kalau ada sesuatu yang menyinggung dia atau dia nggak suka akan sesuatu, udah deh, sensi banget itu anaknya. Hingga saat dewasa nih ya, Yulianto itu menikah dengan seorang wanita bernama Mulyani. Dan akhirnya si Yulianto ini kan menjadi peternak kambing. Ya hari-harinya sebenarnya kerjanya apa? Motong rumput, nyari makan buat kambing-kambingnya gitu kan. Terus ngangon kambing lah supaya gemuk, siap dijual nanti kan buat dipotong Idul Adha. Ya cuma namanya ngangon kambing kan ya 24 jam juga ya. Misalkan kalau ada waktu kosong, dia suka tuh dapat panggilan buat mijet. Soalnya menurut tetangga-tetangganya, Yulianto ini tuh tekanannya enak banget kalau mijet tuh suka kena titik-titik yang bener ya di situ begitu. Ya soalnya kan ada tuh misalkan kita dapat tukang pijet antara kurang keras gitu ya, kayak ngelus-ngelus doang lah kagak terasa. Atau keras sih keras tapi titiknya kagak ada yang kena. Bukannya hilang pegel-pegelnya habis pijet malah kayak aduh badan gua sakit semua. Nah makin lama nih permintaan pijet buat si Yulianto itu semakin banyak. Perkara dari mulut ke mulut kan cerita tuh. Si Yulianto mantep, ternyata pijatannya dia cakep. Akhirnya dia sampai buka praktek deh tuh di rumahnya. Jadi ini ada kamar yang memang digunakan buat khusus mijat tuh misalkan ada tamu yang mau datang ke rumah. Ya yang awal sih yang pijat tuh tetangga-tetangga sekitarnya aja ya. Tapi karena tadi nyebar tuh mulai beragam deh. Orang-orang luar dari desanya juga pada berdatangan. Termasuk ada pelanggan yaitu seorang anggota TNI bernama Kopda Santoso. Yang pada kala itu tuh masuk di grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Namanya TNI kan biasanya badannya keras-keras gitu kan, berotot, bagus ya, lemak dikit. Nah mijatnya biasa juga harus ekstra tuh. Kalau orang nggak pernah olahraga mah ketahuan gitu lembek badannya. Kalau TNI kan keras-keras. Nah kalau tukang pijat yang nggak handal nih biasanya cepet capek gitu saking kerasnya gitu ya. Tenaganya terkuras jadi pijatannya bisa nggak enak. Tapi Kopda Santoso tuh sampai repeat order beberapa kali jadi pelanggannya Yulianto. Berarti kan ini pijatannya Yulianto emang endul begitu. Dan biasanya setiap kali Kopda Santoso ke sana, dia suka naik nih motor Suprafit namanya gengs zaman dulu tuh. Nah waktu itu sore hari tanggal 8 Agustus 2010, untuk kesekian kalinya nih ya, Kopda Santoso pergi ke rumahnya Yulianto buat minta pijat. Dan waktu itu nih sebelum pijat, Kopda Santoso sama Yulianto itu katanya sempat ngobrol-ngobrol dulu tuh di ruang tamu depan. Dimana Yulianto ini nanyain soal bayaran pijat terakhir kali yang belum dia terima. Jadi gini, sebelumnya Kopda Santoso ini kan udah beberapa kali langganan tuh pijatnya. Nah yang terakhir kemarin tuh ternyata belum bayar. Cuma waktu itu karena udah langganan ya cincai dong, yaudah ntar aja. Tapi kan ini datang mau pijit lagi nih ceritanya nih. Ya ditanya kejelasannya gimana, kemarin kan belum bayar. Dan di situ katanya Kopda Santoso tuh menjawab, ya udah pijit dulu aja lah sekarang. Nanti dibayar sekalian berarti double nih. Ya udah di situ Yulianto cuman senyum sambil manggut-manggut aja gitu kan, berarti tanya setuju. Nah salah satu treatment yang membuat nama Yulianto itu menjadi terkenal sebagai tukang pijat. Soalnya nih biasanya sebelum dia mijit pasien, dia itu suka nyuguhin jamu racikan buatannya gengs. Biasanya kalau kita di tempat pijat itu dikasihnya teh jahe gitu biar relax memang. Nah kalau di tempatnya Yulianto nih, itu dikasihnya minumannya jamu racikan tuh. Yang ternyata ingredientsnya atau bahan-bahan yang buat itu tuh salah satunya adalah dari ekstrak buah kecubung. Temen-temen kalau buah kecubung tuh gimana sih? Terus emang kenapa kalau dari ekstrak buah kecubung? Buah-buahan bukannya bagus? Ternyata guys ya, buah kecubung itu tuh mempunyai efek mirip anestesi. Jadi kayak mirip obat bius yang bisa ngilangin kesadaran gitu jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Dan apabila dikonsumsinya berlebihan itu bisa sampai menimbulkan halusinasi, meningkatkan tekanan darah juga, merusak syaraf, daya ingat, sampai bisa menyebabkan koma terus meninggal.
Nah cuma sebelum-sebelumnya sih, semua tamu yang dia pijet tuh lah pasti memang dikasih jamu itu dengan dosis yang kecil yang tepat. Jadi pas dipijet nih orangnya bisa rileks bahkan sampai ketiduran gitu kayak. Boleh nggak sih kita lanjut tidur? Kita harus bangun-bangun seger. Ada gitu ya orang lagi cerita boleh tidur ya? Ngirup dulu biar tenang, biar melek. Namun biasanya para pasiennya itu cuma dikasih 1 gelas aja. Dari tadi tuh jamu ekstra kecubung. Itu juga dikasihnya kan di awal ya biar bisa relax, biar bisa tidur pas pijet. Nah tapi pas hari itu pas Cobra Santoso datang itu dikasihnya 2 gelas gengs. Jadi di awal sebelum pijet dikasih, sama di pertengahan lagi mijet disuruh minum lagi. Ya 1 gelas aja kan udah bisa bikin orang tidur ya. Ya ini dikasih 2, teler lah, berlemes kayak orang pingsan. Di situ Yulianto yang awalnya mijetnya bagian punggung gitu kan, pasti dirasa nih Cobra Santoso udah nggak gerak-gerak lagi, udah naik gitu sampai ke bagian leher terus kuat-kuatnya sampai Cobra Santoso yang nggak selamat dan nggak ada perlawanan juga walaupun dia TNI karena ya sebelumnya menurut teler udah nggak sadar. Nah pas tahu nih Cobra Santoso udah nggak bernyawa, dia langsung gali tuh si Yulianto di belakang rumahnya tuh gali tanah dan mengubur Cobra Santoso di sana. Kebetulan juga hari itu di rumahnya lagi nggak ada siapa-siapa karena istrinya Mulyani itu lagi pulang ke rumah orang tuanya. Tapi besokannya, sewaktu istrinya Mulyani ini udah balik nih ke rumah nih, dia lihat tuh di depan rumah ada motor Supra Fit. Karena kan dia kenal itu motornya Pak Santoso. Perkara ya emang langganan karena emang sering kesana. Jadi dalam hatinya Mulyani mikir, oh lagi ada Pak Santoso. Dan pas Mulyani masuk ke rumah nih, suaminya Yulianto itu kelihatan lagi duduk santai aja gitu sendirian. Istrinya agak bingung. Loh, Cobra Santosonya di mana? Waktu dia ke belakang rumah, kok tau ada gundukan tanah yang sepertinya masih baru. Karena penasaran, yang namanya juga cewek, suka kepo ya. Nanya lah dia tuh, Cobra Santoso kemana kok orangnya nggak ada, tapi itu motornya ada di depan, terus itu di belakang gundukan apa? Di situ si Yulianto malah marah-marah. Dia menjawab dengan nada yang ketus, udah nggak usah kucampur, katanya gitu. Padahal kan Mulyani juga nanyanya tadi baik-baik ya. Karena itu dia juga sebenarnya udah curiga. Kok aneh banget. Wah, ada nggak beres nih. Tapi karena dia juga udah kenal ya sama karakter suaminya yang emang suka sensian. Kalau lagi ada masalah, ditanya-tanya pasti marah. Jadi Mulyani lebih memilih diam, biar nggak tambah panjang. Orang baru pulang juga kan dia malas ribut-ribut. Nah, sementara itu, anggota TNI di tempatnya Cobra Santoso ya pada nyariin lah. Kok ini Cobra Santoso udah beberapa hari nggak ada kabar, tumben-tumbennya. Ya akhirnya diketahui terakhir kali Cobra Santoso ini katanya pergi tuh ke rumah seorang tukang pijit namanya Yulianto. Makanya karena Cobra Santoso ini nggak ada kabarnya, sudah berhari-hari pula dilaporkanlah ke Polres Sukoharjo atas ya laporan orang hilang. Ya nggak lama polisi langsung melakukan pemeriksaan ke tempatnya Yulianto. Karena kan tadi disinyalir terakhir kali Cobra Santoso tuh ke sana. Dan pas sampai kebetulan nih Yulianto juga baru aja pulang. Naik motornya Cobra Santoso yang tadi Supra. Nah ini motornya ada tapi orang yang nggak ada kan maksudnya itu motornya Cobra Santoso. Bagaimana ceritanya Toto dibawa lu gitu, dibawa si Yulianto. Akhirnya Yulianto pun langsung ditangkap tuh di rumahnya di depan istri sama para tetangga yang pada ngeliatin tuh proses penangkapannya. Ada apa tuh. Dan setelah diinterogasi kan ditanyainnya kemana Cobra Santoso? Kok motornya bisa sama kamu? Dari situlah baru diketahui kalau ternyata Cobra Santoso bukan korban pertamanya Yulianto, melainkan adalah udah orang ketujuh, gengs. Lah kau tahu udah ketujuh aja, bejir. Bagaimana ceritanya? Apa kabar dunia? Dan ini kok udah bisa sampai 7 tapi nggak ketahuan nih. Baru ketahuannya ya gara-gara Cobra Santoso hilang itu gara-gara juga anggota PN, anggota TNI susah kita ngomong. Yang ternyata ya awal mulanya itu terjadi di tahun 1991. Repot bener lu. Waktu itu ya umurnya Yulianto masih 18 tahun, gengs. Dan orang pertama yang bernasib naas di tangannya Yulianto itu adalah temannya sendiri yang bernama Siti Aminah. Ya waktu itu kan Yulianto berarti masih remaja 18 tahun ya. Ceritanya dia ingin mempelajari namanya ilmu kanuragan. Ya macam kayak ilmu bela diri supranatural begitulah. Kita pernah juga kok nggak salah di teman cerita ada ilmu kanuragan. Nah dia berencana mau melakukan ritual di puncak Gunung Merapi. Dari situ diajaklah si Siti untuk yuk muncak bareng. Karena Siti ini kan teman dekatnya. Tapi konteks teman dekatnya tuh macam teteman. Dan emang Sitinya mau. Karena memang Siti sendiri tertarik sama dunia supranatural juga. Makanya mereka bisa temenan. Ya udah diajak Siti bener mau. Cocok kan tuh berdua. Sebelum berangkat nih, Yulianto sempat bilang nih ke Siti, kalau jangan sampai ada yang tahu kita nih melakukan pendakian buat ritual. Karena katanya itu juga merupakan salah satu syarat supaya nanti ritualnya bisa berhasil. Jadi jangan ada yang tahu lah. Keep low key kalau anak sekarang ngomongnya.
Ya Siti dibilang begitu mah iya aja. Yulianto ini kan emang teman dekatnya, TTM-an pula. Jadi ya udah percaya aja. Singkat cerita nih, muncak tuh mereka. Dan akhirnya tuh ngecamp di pos terakhir, yaitu pos Pasar Bubrah. Dimana itu memang sebuah area yang terkenal cukup mistis di daerah gunung tersebut. Masalah Pasar Bubrah ini juga pernah kita bahas tuh di teman cerita. Kalian cek-cek aja makanya ya. Buat yang belum subscribe makanya. Biar nggak ketinggalan loh. Yang tadi kan awalnya mereka ke sana tuh muncak buat nyari wangsit tuh untuk ilmu kanuragan. Tapi ya makin malam, mungkin suasananya dilihat-lihat sepi, cuacanya juga dingin. Jadi ada yang tegang gitu rasanya. Ketika dibuka bajunya, kelihatan bulunya. Idih, terlihat pula bijinya. Bentuknya ada yang panjang, ada juga yang pendek. Idih, tapi banyak yang suka. Jangan traveling dulu otak lu. Yo, itu tadi lagu judulnya Jagung Rebus. Iya bener itu kalimatnya. Pas dibuka bajunya kan kayak kita kalau makan jagung kan dibuka tuh kulitnya gitu. Iya ada rambutnya, bener ada serabut-serabutnya kan. Namanya juga jagung. Terlihat juga tuh ada bijinya. Ya biji jagung. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah misalkan kalau lu makan jagung di puncak tuh biasanya gede-gede panjang-panjang emang. Tapi kalau jagung rebusnya yang lu beli di jalanan waktu lagi macet-macet gitu, lah biasanya bantet-bantet. Sepertinya Anda suka melakukan seks bebas ya? Ngomongin apaan sih kita ya lanjut aja ya. Di situ tadi ya suasananya begitu. Si Yulianto minta kode enak-enak. Tapi langsung ditolak mentah-mentah sama si Siti. Ya karena gimana pun juga kan mereka bukan pasangan ya TTM-an doang. Dan tujuannya tadi kan nyari wangsit. Masa di atas gunung lu mau begitu-gituan ada gila-gilanya lu? Si Yulianto yang biasanya kan dia sensian. Ditolak begitu punung dia ngambek dia. Dari situlah dia mempunyai rencana jahat, gengs. Habis ditolak ya, Yulianto bilang nih, ya udahlah kita jalan-jalan aja yuk. Sekalian nih menikmati pemandangan. Siapa tahu ngelihat atau ketemu sesuatu. Kata mereka emang suka mistis-mistisan. Akhirnya jalan tuh berdua tuh. Tapi pas mereka lagi deket jurang nih, si Siti tahu-tahu didorong sama Yulianto. Sampai hilang jatuh itu ke jurang. Ya pada tahun segitu, pendataan registrasi untuk orang-orang naik gunung mungkin belum seketat sekarang kali ya. Apalagi kan Siti juga sebelumnya. Itu udah diwanti-wanti. Supaya jangan bilang siapa-siapa kalau naik gunung. Jadi nggak ada orang tahu kalau Siti ini kemana hilangnya. Pada nggak punya clue yang nggak tahu Siti naik gunung. Dianggapnya ya udah hilang aja. Hingga waktu terus berlalu nih di tahun 2002. Yulianto pada saat itu posisinya sudah menikah ya sama Mulyani dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi walaupun udah punya istri sama anak, namanya laki, ini kan orang emang kagak bener, ganjen. Udah nggak punya duit, ganjen lagi lu. Ada cewek lain lebih putih, dilirik. Ada lebih cantik, langsung dideketin. Laki-laki dikasih ikan asin, ya dilahap, ya mohon maaf. Sampai pokoknya ada cewek nih namanya Rusmina. Dipacarin tuh sama Yulianto diem-diem pastinya. Tapi Hamidun, gengs. Nah karena udah kandung Hamidun nih, Rusmina minta tanggung jawab dong pastinya ya. Dia minta cepet buat dinikahin. Jadi istri kedua nggak apa-apa lah pokoknya nih. Jangan sampai anaknya lahir nggak pakai ayah. Nggak pakai ayah. Nggak ada ayahnya, nggak pakai ayah kayak kita mesen ayam KFC ya. Bisa kan ntar bisa jadi omongan. Ya cuma dari awal kan Yulianto sebenarnya nggak ada niatan buat nikahin Rusmina ya. Cuma mau enak-enaknya doang, bosen mungkin main di rumah. Dari situ dia makan berpikiran buat menghilangkan Rusmina. Jadi suatu hari datanglah Yulianto ke tempat kerjanya Rusmina nih. Rusmina kerjanya soalnya sebagai ART. Jadi berarti datang ke tempat rumah majikannya Rusmina. Yang kebetulan pada hari itu kosong, rumahnya emang sering kosong, gengs. Makanya Yulianto sama Rusmina sering begituan tuh di rumah majikannya. Hamidun, mana punya duit itu Yulianto buat ke hotel. Ya karena kan berarti emang udah biasa nih Yulianto pergi ke situ. Jadi Rusmina nggak ada curiga sama sekali. Yulianto juga diperbolehkan masuk tuh ke rumah majikannya. Tapi ternyata di dalam langsung deh Yulianto mengeksekusi tuh Rusmina. Sampai minailahi dalam keadaan Hamidun loh. Setelah itu ya udah ditinggalin aja di rumah majikannya, nggak diapa-apain. Ya lagi-lagi tahun segitu belum zaman kayaknya memang ya masang apa CCTV di rumah. Kecuali ya rumah-rumah orang kaya yang ada parabolanya gitu buat nonton Disney Channel sama Cartoon Network ya. Jadi waktu itu nggak ada yang tahu tuh siapa orang yang keluar masuk rumah itu dan sebenarnya apa yang terjadi dengan Rusmina. Sampai tahu-tahu pokoknya majikannya pulang tuh nemuin Rusmina udah tergeletak nggak bernyawa. Sementara si Yulianto ya udah beraktivitas kayak biasa lagi, kayak nothing happen. Kumaha damang iya. Lanjut 3 tahun kemudian ya di tahun 2005. Di sini Yulianto udah mulai tuh jadi tukang pijat dan mulai juga terkenal karena tadi tuh ramuan jamu ekstra kecubung. Jadi orang-orang tuh berasa rileks gitu waktu dipijit gitu kan sampai bisa tidur gitu. Saya di mana? Kenapa saya bukan anak Bakri? Dengar ya, kamu itu gembel, jadi nggak punya hak buat protes.
Ya cuma walaupun namanya jamu gitu ya kan, kalau jamu identiknya dengan sehat. Tapi karena tadi ada kandungan ekstrak kecubung, ya namanya zat-zat begitu di tiap orang kan bisa berbeda-beda efeknya. Kalau efeknya nenangin gitu, Yulianto bakal bilang semua itu ya karena kemampuan pijitan saya. Bisa nemuin titik-titik syaraf nih yang bisa menenangkan. Tapi misalkan kalau si orang itu jadi efeknya halusinasi parah, Yulianto bakal bilang kalau si pasien ini tuh sakitnya karena ketempelan. Yang padahal mah sebenarnya lagi mabok itu dari jamu ekstrak kecubung. Mungkin badannya nggak nerima dengan kandungan itu. Bisa-bisaan banget tuh alasannya ya. Ya kalau pengalaman gue tiap kali mijet sih pasti tukang pijatnya bilang kayak kecapean nih gitu. Ya dalam hati kan kita pasti dipijat, mohon maaf namanya kita juga mau mijet ya. Pasti kan lagi capek. Ya wah emang tukang pijet. Nah di waktu tahun 2005 itu, lagi-lagi nih ada temannya sendiri namanya Sugiono. Sugiono ini minjem duit, jadi ngutang ke Yulianto sebesar 40 juta. Dan waktu itu dia tuh gadein sertifikat tanahnya ke Yulianto buat jaminan. Nih saya minjem 40 juta, saya jaminkan surat tanah saya. Ya udah kan ya. Sampai ada saat si Sugiono nih masuk angin. Kayak kita nih sekarang lagi masuk angin. Makanya dari tadi megang ginian. Tapi bukan endorse. Tapi kalau mau endorse boleh masuk di mari. Hubungi email di bawah. Boleh ya. Namanya orang ya. Ada lah kali juga pasti pernah masuk angin. Nah karena tahu kan Yulianto pinter mijit, makanya datanglah tuh Sugiono ke rumah Yulianto buat minta dipijitin. Statusnya tapi kan waktu itu memang Sugiono masih punya utang nih. Dan belum ada adegan nyicil utangnya sama sekali. Makanya ditagih sekalian itu sama si Yulianto. Dan Sugiono ya kayak orang-orang kalau ngutang biasa gimana sih, kayak ngelesnya banyak bener. Bilangnya belum ada duit lah, ya nanti lah. Udahlah tenang aja kan aku juga udah gadain sertifikat, aku nggak bakalan kabur. Ya akhirnya si Yulianto cuma bisa jawab, ya udah nggak apa-apa. Ya tapi kan dari tadi kita tahu si Yulianto macam rumah darah. Nggak apa-apa tapi dihabisin lu. Ya bener aja habisnya di situ Sugianto. Dihabisi dengan cara yang sama persis waktu dia ngabisi nyawanya Kobda Santoso di awalnya. Ada nyamuk dari tadi ngalangin aja. Kita juga nggak fokus ceritanya ya. Nah tapi kalau Sugianto ya gengs ya, itu dikuburnya di samping kandang kambing miliknya si Yulianto. Kan dia ternak kambing. Serem banget tapi berarti si Yulianto ya kalau ada orang yang bikin dia kesel, tuh kan. Ya kita sampai Yulianto nih gara-gara nyamuk. Kalau ada yang bikin dia kesel, inilahi. Mau juga misalnya kita mau inilahin nyamuk juga deh. Ya udah deh nggak apa-apa deh nyamuk, silahkan deh. Lanjut aja kita di tahun 2007. Yulianto ini kedatangan pelanggan baru namanya Suhardi yang bekerja sebagai pengrajin rotan. Dan baru aja dia ngalami yang namanya kebangkrutan. Si Suhardi ini itu dengar kabar kalau selain pintar mijit, Yulianto juga punya ilmu. Buat tadi kan bisa pesugihan atau narik uang gaib gitu ngadain. Ya perkara kan Yulianto dari awal suka mistis-mistis sampai ritual ke gunung-gunung. Jadi pada saat itu Suhardi datang ke sana bukan perkara mau mijit, melainkan mau pesugihan uang gaib. Ya sama Yulianto disanggupin. Ya akhirnya waktu itu mereka berdua ini melakukan ritual semedi di Gua Cermek namanya yang ada di wilayah Serunggo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pokoknya dari tempatnya Yulianto itu kira-kira 2 jaman lah naik motor ke sana. Nah waktu udah sampai sana, Yulianto ngejelasin tuh kalau syarat dan ketentuan untuk melakukan ritual ini itu nggak bisa hanya sekali. Dan harus ada, mana nih sekarang nih uang panjar yang buat digadein. Kan mau ngadain uang, masa kagak ada uangnya. Nah tapi kan posisinya si Sugiharto, siapa Sugiharto? Suhardi lagi bangkrut, dia lagi stres, kagak punya duit, dia lah orang habis bangkrut. Makanya dia mau pesugihan. Jadi Suhardi minta ditalangin dulu. Nanti setelah uang goibnya udah datang nih, udah dapet dia, bakal bisa diganti, ditambahin nih sama bunga-bunganya sekalian. Ya ada pinter-pinternya ya. Tapi kan kalau dari versi Yulianto lah, ada gila-gilanya. Dari awal kan ternyata Yulianto mau nipu, tapi ternyata ini yang mau ditipu nih kagak punya uang sama sekali. Nah terus buat apa? Malahan dia pinjam duit buat proses ritualnya. Apa kabar dunia? Kesel itu Yulianto tuh. Karena Suhardi ini jatuhnya malah ngerepotin bukan yang nguntungin. Yulianto juga udah capek-capek kan ke gunung 2 jam naik motor. Akhirnya waktu Suhardi lagi fokus med ini yang memang disuruh sama Yulianto, dicekekin tuh sampai nggak selamat. Terus Suhardi itu dicemplungin ke dalam air yang ada di dalam gua itu. Dikasih batu gede biar nggak muncul lagi ke permukaan. Situasi gua yang sepi itu membuat orang nggak ada yang nyari, nggak ada yang tahu mengenai hal ini. Sementara keluarga yang ditinggal Suhardi itu juga bingung. Mereka ngiranya Suhardi stres kali ya. Dan kayak pergi kemana karena tadi tuh bangkrut dan jangan malah sudah bundir di suatu tempat. Nah masih di tahun yang sama di tahun 2007. Orang selanjutnya, orang kelima nih ada namanya Studio. Yang mana case-nya ini mirip-mirip sama case-nya Suhardi tadi. Tapi bedanya kalau Studio ini, itu beneran nih ngasih uangnya buat digandakan. Cuma kan ya tadi tuh si Yulianto kan emang tipu-tipu. Makanya sebelum Studio nih nagih duitnya balik, dia diajak ke Pantai Parangtritis di Yogyakarta juga tuh untuk melakukan ritual. Dan sama pas lagi ritual, pas lagi semedi merem gitu,
dizeklik, terus dikubur di sekitaran sana. Namun ternyata setelah itu, mungkin halu apa gimana ya, Yulianto ini tuh merasa kalau dia habis menghabisi orang, dia kayak meningkat gitu ilmunya atau stamina dan semangatnya. Dimana korban yang ke-6 nih ada yang namanya Pak Prawoto. Pak Prawoto ini udah lama menderita penyakit stroke, dan dia dapat rekomendasi dari orang-orang kalau katanya pijat alternatif di Yulianto tuh bagus, efektif Pak, cobain aja deh. Nah cuma sih waktu itu Pak Prawoto nggak ada salah apa-apa ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kayak ada masalah memang sama Yulianto, kayak masalah internal. Cuma Pak Prawoto ini nggak ada, emang beneran mau pijat biasa, dia juga mau bayar. Tapi pas lagi dipijat ya biasa tuh dikasih jamu kan, terus dihabisin. Namun keluarga dari Pak Prawoto itu nggak ada yang curiga sama sekali, gengs. Mereka malah berpikirnya kalau penyakit stroke-nya Pak Prawoto ini kumat pas lagi dipijat. Nah sampai yang terakhir yang ketujuh tadi tuh Kopda Santoso. Kalau yang itu kan masalahnya emang nggak mau bayar ya. Bukan nggak mau bayar sih, belum bayar. Nah, setelah ketahuan tuh sebuah perbuatannya Yulianto dan akhirnya diadili, di tahun 2011, Yulianto itu dipenjara di rutan kelas 1A di Solo dan dijatuhi hukuman mati. Nah, cuma ada cerita nih pas waktu awal-awal masuk penjara. Namanya penjara kan juga ada seonari... Aduh, ini lagi kata-katanya ada mulu ya tiap kalimat, tiap kasus ya senioritas. Nah, tiap penjara ada senioritasnya ya, antar napinya di dalam. Nah, waktu itu katanya pas napi-napi lain tahu si Yulianto ini ada tukang pijat, langsung dia jadi bulan-bulanan. Disuruh mijetin napi-napi yang ada di sana yang udah pada senioritas tadi tuh. Udah pada senior kagak pakai tas. Tapi sama Yulianto ditolak mentah-mentah, enak aja. Nggak mau dia pijat-pijat gratisan begitu. Dan malah diajak berantem sama dia. Walaupun secara badan kan dilihat-lihat kalah gede, namanya penjahat-penjahat di sana kan gede-gede ya, jumlahnya juga banyak. Tapi si Yulianto ya berhasil loh ngalahin mereka semua. Yang tahu-tahu sifatnya bisa jadi kayak beringas gitu, gengs. Sampai-sampai pada ketakutan sama dia. Apalagi pas tahu kejahatannya yang telah dilakukan. Wah, ini orang emang ternyata psikopat berdarah dingin. Nah, cuma sih dari hasil pemeriksaan psikologisnya, Yulianto ini menunjukkan kondisi yang kayak normal-normal aja. Kejiwaannya itu tidak dikategorikan sebagai psikopat juga. Tapi memang Yulianto ini dinilai punya sumbu pendek. Jadi emosian, kayak sensi gitu kan, meledak-ledak. Nah, selama proses persidangan, penasehat hukumnya Yulianto itu pernah ngasih tahu kalau ternyata rumahnya Yulianto itu mengalami kebakaran. Tapi secara mengejutkan, Yulianto bilang kayak dia nggak kaget nih ekspresinya nih. Bilangnya kayak emang tahu kok udah dapat firasat. Jadi pas dia meditasi di dalam kamar tahanannya di rutan Solo itu, Yulianto tuh mengaku kalau dia dapat gambaran rumahnya kebakaran dan katanya api yang membakarnya itu berwujud keris. Entah halu atau memang dapat bisikan ya, Allahualam, kita juga kagak paham. Ya dari awal kan udah diceritain dia emang suka mistis-mistisan. Cuma kenapa nggak beneran dia bisa gadain uang gitu, tapi korbannya malah dibunuh-bunuhin. Dan waktu di tahun 2015 pun si Yulianto sempat mengajukan permohonan gerasi sebenarnya ke presiden. Tapi pengajuan itu ditolak karena dianggap semua yang dilakukannya itu ya seperti memang berencana. Dan Yulianto ini kan memang terlihat seperti orang berdarah dingin. Jadi bahaya lah kalau dibebasin. Jadi pada akhirnya Yulianto itu harus tetap menjalani hukuman matinya, gengs. So itu tadi mistis kali ini. Yang serem juga ya ternyata kalau berhadapan dengan orang yang sensian. Ya tapi lu juga kalau jadi orang tahu diri, kalau utang dibayar, kalau pakai jasa juga dibayar. Jangan mau gratisan doang lu. Sama jangan percayalah sama kayak perdukunan-perdukunan yang bisa gandain duit. Kalau itu dukun bisa gandain duit, ya buat dia sendiri dulu sampai kaya nggak sih harusnya? Secara kan kalau dilihat Yulianto juga masih gitu-gitu aja. Kayak logikanya di mana? Ya udah hati-hati semua ya kalian ya. Apalagi kalau tadi tuh mau mijit-mijit, dikasih minum duluan gitu kan sebelum mulai mijit, tanya-tanya dulu nih minumannya apaan. Karena mah kalau setahu gua ya di mana-mana mijit itu dipijit dulu, pas selesai baru dikasih minum. Yang biasanya gua minumnya itu tadi tuh teh jahe. Tapi kalau mijit-mijit, tahu-tahu di tengah-tengah petik mangga gitu, namanya itu sambil mendayung minum air. Maksudnya, aduh mijit di bawah pohon mangga, terus ada yang mateng gitu, ya petik aja udah. Ya Allah nggak tahu deh, sebelum kita keterusan, kita akhiri dulu ya daripada blunder ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.